Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali pada pertemuan hari ini. Baik, untuk pertemuan hari ini, siapa-siapa siswa yang tidak hadir? Oke, bagus. Pertahankan kehadiran tersebut. Oke, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta satu orang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih kepada siswa yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada materi kita hari ini. Tujuan pada pembelajaran hari ini yaitu siswa diharapkan mampu menganalisis karakteristik negara maju dan negara berkembang di dunia. Baik, selanjutnya langsung saja kita. Oke, inilah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang karakteristik dan persebaran negara maju dan negara berkembang di dunia. Konsep negara maju dan negara berkembang. Yang pertama, tahap-tahap perkembangan negara maju dan negara berkembang. Dalam teori Rostow, memandang pembangunan ekonomi sebagai proses perubahan yang bersifat garis lurus dan bertahap. Menurut Rostow, suatu perekonomian akan berkembang menjadi perekonomian maju dalam 5 tahap. Yaitu tahap yang pertama, tahap perekonomian tradisional. Pada tahap ini, kegiatan ekonomi masih berorientasi pada usaha untuk pemenuhan kebutuhan sendiri. Penerapan teknologi dan manajemen masih sangat rendah, sehingga produktivitasnya juga masih rendah. Adapun ciri-ciri tahap perekonomian tradisional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingkat produksi dan produktivitas pekerja masih sangat rendah karena belum mengenali ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yang kedua, mata pencaharian mata pencaharian penduduk sebagian besar di sektor pertanian. Yang ketiga, struktur sosial masih bersifat hierarkis. Yang keempat, hubungan keluarga masih sangat rendah dan kekuasaan dipegang oleh orang yang mempunyai tanah yang luas. Yang kelima, masyarakat pada masa ini cenderung statis sehingga kemajuan yang dicapai sangat lambat. Tahap yang kedua yaitu tahap pra lepas landas. Masyarakat tradisional meskipun sangat lambat namun terus bergerak dan pada satu titik mencapai prakondisi untuk lepas landas. Keadaan ini biasanya terjadi karena adanya campur tangan dari luar, yaitu dari masyarakat yang lebih maju. Tahap ini merupakan masa transisi di mana masyarakat mempersiapkan diri untuk mencapai tahap lepas landas. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat lepas landas adalah adanya perubahan-perubahan yang cukup mendasar di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan sistem nilai. Pada masa transisi ini merupakan masa yang penting supaya berhasil pada tahap lepas landas. Tahap yang berikut yaitu tahap lepas landas atau take off. Tahap lepas landas merupakan tahap di mana perekonomian mampu tumbuh dan berkembang dengan kekuatan mandiri. Pada tahap ini, penerapan teknologi dan manajemen modern makin luas dan intensif. Selain itu, terjadi perubahan drastis di bidang sosial maupun politik, serta terciptanya kemajuan ekonomi yang pesat karena inovasi-inovasi dan terbukanya pasar-pasar baru. Semua itu dapat meningkatkan investasi yang selanjutnya mempercepat laju pertumbuhan pendapatan nasional di atas tingkat pertambahan penduduk. Ciri-ciri negara yang sudah lepas landas adalah yang pertama, meningkatkan jumlah investasi dari kurang lebih 5% menjadi 10% dari produk nasional neto. Yang kedua, laju pertumbuhan beberapa sektor industri yang tinggi sehingga dapat memacu sektor-sektor lain. Yang ketiga, terciptanya suatu rangka dasar politik, sosial, dan lembaga yang menyebabkan pertumbuhan dapat berlangsung terus didukung dengan penggunaan sumber modal dalam negeri. Serta yang keempat,
Masa lepas landas biasanya berlangsung dalam kisaran waktu 20 tahun. Tahap yang berikut yaitu tahap kedewasaan. Tahap ini merupakan suatu periode di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian besar faktor produksi dan kekayaan alamnya. Pada masa ini, sektor-sektor ekonomi berkembang pesat dan leading industri mengalami kemunduran, tetapi digantikan oleh sektor-sektor lainnya. Walaupun pertumbuhan ekonomi tidak setinggi tahap lepas landas, namun diimbangi pertumbuhan hal-hal kualitatif sehingga perekonomian makin kuat dan mandiri. Setelah lepas landas, kemajuan akan terus bergerak walaupun kadang terjadi pasang surut. Industri berkembang dengan pesat dan mulai memproduksi barang-barang yang tadinya diimpor. Pada tahap ini terjadi tiga perubahan penting, yaitu yang pertama, tenaga kerja menjadi lebih terdidik. Yang kedua, watak pekerja berubah dari pekerja keras menjadi manajer yang efisien dan berwatak halus serta sopan. Yang ketiga, masyarakat mulai jenuh dengan kemajuan industri dan mulai menginginkan sesuatu yang baru. Tahap yang berikut yaitu tahap konsumsi massa tingkat tinggi. Pada tahap ini, tingkat konsumsi masyarakat sudah sangat tinggi, terutama konsumsi energi. Hal ini dapat dilihat pada kehidupan masyarakat Eropa Barat, Amerika Utara, dan Jepang. Ciri-ciri tahap ini adalah yang pertama, angkatan kerja memiliki jaminan yang lebih baik. Yang kedua, tersedianya konsumsi bagi rakyat yang semakin memadai. Yang ketiga, negara mencari perluasan kekuatan di mata dunia. Karena pendapatan masyarakat yang meningkat, konsumsi tidak lagi terbatas dan pada kebutuhan pokok, tetapi meningkat ke kebutuhan yang lebih tinggi. Pada tahap ini merupakan ciri dari sebuah masa yang ideal di mana masyarakat hidup nyaman, sehingga terdapat kecenderungan untuk menambah jumlah keluarga sehingga jumlah penduduk akan meningkat. Teori Rostow ini didasarkan pada dikotomi masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Pada tahap-tahap tersebut, yang paling penting dalam gerak kemajuan dari satu tahap ke tahap yang lain adalah tahap periode lepas landas. Proses pertumbuhan tahap yang satu ke tahap yang lain memerlukan proses dan waktu yang tidak sebentar. Terus kita ke poin yang kedua yaitu indikator negara maju dan negara berkembang. Indikatornya itu ada beberapa. Yang pertama itu pertumbuhan penduduk, yang kedua tingkat pendidikan, yang ketiga kesempatan kerja, yang keempat mata pencaharian, yang kelima tingkat kesehatan, yang keenam pendapatan per kapita, yang ketujuh yaitu penguasaan pada teknologi. Perbedaan indikator negara maju dan negara berkembang. Pada negara maju, indikator pertumbuhan penduduk itu tinggi, pada tingkat pendidikan tinggi, pada kesempatan kerja beragam, pada mata pencaharian, sektor industri dan sektor-sektor lainnya, pada tingkat kesehatan yaitu tinggi, pada pendapatan per kapita tinggi, pada penguasaan teknologi itu sangat cepat. Sedangkan pada negara berkembang, pertumbuhan penduduknya itu sangat rendah, tingkat pendidikan itu rendah, kesempatan kerja tidak beragam, mata pencaharian hanya berfokus pada sektor pertanian. Yang ketiga, pada tingkat kesehatan itu sangat rendah, pada pendapatan per kapita sangat rendah, penguasaan teknologi pada negara berkembang yaitu sangat lambat. Pada poin yang ketiga yaitu persebaran negara maju dan negara berkembang di dunia. Yang pertama, negara maju. Persebaran negara maju di dunia sebagian besar terletak di belahan bumi bagian utara, yaitu yang pertama yaitu pada benua Eropa, yaitu pada negara Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Swedia, Norwegia, Spanyol, Finlandia, Denmark, Belgia, Swiss, dan negara-negara lainnya. Yang kedua, pada bagian benua Asia, khususnya di wilayah Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan, dan untuk wilayah Asia Tenggara hanya Singapura. Yang ketiga yaitu benua Amerika. Yang terdapat di dalamnya yaitu Kanada dan Amerika Serikat.
Yang keempat, benua Afrika, yaitu yang terdapat di dalamnya yaitu Afrika Selatan. Yang kelima yaitu Australia dan Selandia Baru. Yang kedua itu negara berkembang. Wilayah persebaran negara berkembang sebagian besar terletak di belahan bumi bagian selatan, yaitu yang pertama yaitu benua Asia yang terdapat di dalamnya Asia Tengah, misalnya Kazakhstan dan Afghanistan, Asia Selatan misalnya India dan Sri Lanka, Asia Tenggara misalnya Indonesia, Malaysia, dan Thailand, pada Asia Barat atau Timur Tengah misalnya Irak dan Yaman. Yang kedua yaitu benua Amerika. Amerika Tengah misalnya Meksiko dan Guatemala, Kepulauan Karibia misalnya Republik Dominika dan Jamaika, Amerika Selatan misalnya Brasil, Venezuela, dan Argentina. Yang berikutnya itu benua Afrika. Terdapat kurang lebih 55 negara dan sebagian besar merupakan negara berkembang. Contohnya itu negara berkembang di benua Afrika yaitu Kenya, Mali, Nigeria, Angola, Zaire, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Nah, Ibu tugaskan pada kalian yaitu untuk mencari informasi tentang negara maju dan negara berkembang lainnya. Baik, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.